Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syafiq Bardani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu dengan tema penyelarasan visi sekolah bersama calon guru penggerak. Kemudian yang kita banggakan calon guru penggerak di SMA Negeri Rupit yaitu Bapak Sadam Husin dan Ibu Mary Juniarti yang dalam hal ini menjadi kebanggaan kita semua sebagai roda penggerak ekosistem perubahan sekolah menjadi lebih baik lagi. Apabila Bapak Ibu, adapun kegiatan kita hari ini adalah pendampingan individu pada program guru penggerak. Perlu saya jelaskan bahwa dalam program guru penggerak ini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama adalah calon guru penggerak itu sendiri, kemudian pengajar praktik. Pengajar praktik ini adalah aktor yang membersamai calon guru penggerak untuk mensukseskan programnya, sehingga nanti apa-apa yang dipelajari di modul-modul dalam pembelajaran guru penggerak itu bisa diterapkan di sekolah gitu Pak. Kemudian satu lagi aktornya adalah fasilitator. Fasilitator adalah aktor yang membersamai calon guru penggerak menjalani proses pembelajaran secara virtual atau secara daring. Itu yang menjadi aktor-aktor yang mensukseskan program calon guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Yopan Saputra. Saya adalah pengajar praktik dari Ibu Mary Juniarti. Saya bertugas di SMA Negeri Karangdapung. Barangkali sudah kenal juga Bapak Ibu ya, Pak Sadam. Kemudian ada Pak Ferry, kemudian ada Bu Dini juga yang sudah saling mengenal Pak ya. Nah kemudian di sebelah saya ada Ibu Mardaleti. Ibu Mardaleti adalah pengajar praktik dari Bapak Sadam Husin.
Ibu Madaleti bertugas sebagai kepala sekolah di SMPN Maur. Barangkali sudah familiar Bapak Ibu ya dengan Ibu Madaleti. Nah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan yang nanti akan dipandu oleh calon guru penggerak. Dalam hal ini calon guru penggerak akan memfasilitasi kita semua dalam merumuskan visi prakarsa perubahan yang nantinya akan disesuaikan dengan visi sekolah. Nah, tapi sebelumnya Pak Ibu, sebelum saya berikan kepada calon guru penggerak, saya mintakan sepatah kata dari Ibu Madaleti. Mungkin ada beberapa pengarahan yang perlu disampaikan kepada Ibu Madaleti, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Waka Sarana Prasarana, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 dalam proses program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Inilah kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan pendampingan ini. Di sini tadi sudah diperkenalkan bahwa saya itu nama Madaleti, biasa dipanggil Ibu Leti. Saya bertugas di SMP Negeri Maur sebagai kepala sekolah, dan keberadaan saya di sini adalah sebagai pengajar praktik dari Pak Sadam Hussein. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yopansa bahwa kegiatan program pendidikan guru penggerak ini ada dua macam. Ada yang secara virtual, itu biasanya didampingi oleh fasilitator, dan yang secara luring itu ada dua kegiatannya, didampingi oleh kami sebagai pengajar praktik, yaitu pendampingan individu dan lokakarya. Nah, itu jadi bagian dari program pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya kami mengharap semua Bapak Ibu yang ada di ruang ini bisa berperan aktif mengikuti kegiatan diskusi ini dalam rangka mendukung program guru penggerak, calon guru penggerak yang dilakukan oleh Bu Mary sama Pak Sadam, biar bisa sukses. Yang masih calon guru penggerak supaya C-nya nanti bisa hilang, artinya lulus menjadi guru penggerak. Ini adalah prosesnya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi harapan kami semua nanti kalau sudah ada yang lulus di sini, yang lainnya ikut tergerak untuk bisa mendaftarkan jadi calon guru penggerak yang berikutnya. Karena dalam waktu dekat ini, kalau tidak salah bulan ini juga, cuma belum tahu tanggalnya, itu akan dibuka kembali. Nah, dengan mengikuti proses kegiatan ini, supaya Bapak Ibu nanti yang lainnya yang tadinya belum tergerak, artinya ternyata asik ya ikut guru penggerak, maka tergerak untuk mendaftarkan diri. Apalagi saya melihat Bapak Ibu semua ini masih muda-muda, ya, masih energik. Jangan kalah dengan kami yang tua-tua ini, kok masih minat untuk mengembangkan diri demi kemajuan dunia pendidikan, ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup panjang lebar apa yang mau saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang baru masuk duduk ambil posisi. Selanjutnya kami serahkan kembali ini proses diskusi ini. Diskusi ini kami serahkan nanti ke CGP. Sebelum ke CGP, kami mengharap sepatah dua kata dari Bapak sebagai
Waka Humas Sarana Prasarana di SMA Negeri Rupik ini. Pada Bapak kami persilakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kepada Bapak Syafiq, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man Rabbi sholli sirri amri wahai ummatan lisan wa qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Devan Saputra selaku pengajar praktik dari Ibu Mary, yang kami hormati Ibu Madaleti selaku pendamping praktik dari Bapak Saddam Hussein, sekaligus perangkat sebagai Kepala SMP Negeri Maun. Pertama-tama kami ucapkan Bapak Ibu selamat datang di sekolah kami. Inilah kondisi yang ada. Kalau ada yang tidak tepat, ada yang tidak pas, kami mohon untuk dimaklumkan. Mohon maaf juga dari Bapak Kepala Sekolah yang belum bisa mempersamai kita karena lagi ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga ini tidak mengurangi hikmatnya acara, tujuan acara, misi acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dalam hal ini sebagai mewakili Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku pengajar praktik, Bapak Ibu sebagai guru di sini. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Salut dan juga bangga kepada Pak Sadam, Bu Mary yang sudah bersedia atau sudi atau berkenan mengikuti calon guru penggerak, yang kalau kami itu juga punya juga niat juga Pak Jamal juga sering bilang melok di pasapir. Kadang-kadang kami merasa merasa seperti sudah tua gitu. merasa seperti sudah tua gitu kan, masih muda ya. Tapi kami yakin dan percaya ya, jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih 20-an, 30-an, 40 gitu, mungkin sebagai motivasi baik supaya bisa menjadi contoh pengibasan kepada yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya kegiatan ini kita berharap geliat pendidikan di sekolah kita, khususnya umumnya di Musyawarah Utara, akan lebih baik terkait dengan cara kita melayani siswa, cara kita bekerja, mengubah pola pikir dan mindset sebagai guru, kembali ke citra awal guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, mengarahkan gitu ya. Jadi ada tujuh pada tugas utama guru itu. Di dalam undang-undang itu nomor 20 tahun 2003 itu ada 7. Kalau saya tidak salah Pak Yopan nanti dalam diperbaiki. Mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi. Itulah tugas utama guru. Di samping tugas pokoknya ada 5 ya Bu ya. Membuat persiapan, melaksanakan pembelajaran, menilai, evaluasi, membimbing atau remedial, tugas tambahan dari kepala sekolah. Dia ada 5 tupoksi guru. Jadi tolong kembali diingat-ingat, tolong kembali direnungkan tugas utama guru dan tugas pokok dan fungsi guru. Akhir kata, saya mengucapkan selamat, semoga ini berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi dengan Pak Yopan, dengan Ibu Madaleti. Mohon rekan kami kalau dibimbingnya Bapak Ibu, kalau mungkin agak kurang-kurang, mungkin juga agak salah-salah, mungkin kalau mereka ini di samping sebagai TGP, juga sebagai wakil siswa Bapak Ibu di kurikulum dan siswaan. Jadi mungkin awak salutnya dengan mereka kepada lupa awak kebang iri juga gitu, jadi agak iri dikit. Semoga ya tidak terbengkalai lagi sambil jalan sharing semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Syafiq atas arahannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan.
Setelah ini akan saya serahkan kepada calon guru penggerak. Perlu diketahui bahwa tema pendampingan kita hari ini, Pak Sadam, Bu Mary, adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Adapun fokus pelaksanaan kegiatan kita ini menggunakan teknik fasilitasi dalam hal perumusan visi prakasa perubahan dan menyelaraskannya dengan visi sekolah. Nah, kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, nanti silahkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan jangan lupa berikan saran, kritik, dan umpan balik kepada calon guru penggerak sehingga ada penyempurnaan dan sesuatu yang bermakna bagi kegiatan kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada calon guru penggerak yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Sadam Hussein. Tepuk satu. Aduh, masih banyak pegangan ternyata. Kaki masih belum kuat dan serentak gitu. Sekali lagi ya, Bung Mary. Tepuk satu. Tapi dia sudah siap, Bung Mary. Tangannya sudah kosong dan kemudian tidak memegang gadget Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Mardaleti dan Pak Yopansa yang telah memberikan kesempatan kami dan juga kemudian melakukan coaching dan pendampingan individu kedua kepada saya dan Bu Mary selaku CGP dari SMA Bukit. Jadi Bapak Ibu telah disampaikan yang banyak tadi oleh Bu Mardaleti dan Pak Yopan bahwa hari ini kami akan memandu diskusi kita dalam rangka merumuskan visi sekolah atau kemudian menyelaraskan kembali. Kan kita sudah ada visi, nah nanti kemudian melalui rangkaian beberapa bahan presentasi yang memandu kita untuk menyimpulkan hasil akhirnya yaitu mengenai visi sekolah kita. Nah, boleh perkenalan lagi saya karena perkenalan kali ini kalau sehari-hari Bapak Ibu sudah tahu, tapi perkenalannya beda. Saya Bu Mary Pak Sadam. Ini sebagai CGP, ini identitas kali ini. Jadi bukan sebagai guru BK atau wakil, jadi biar kita kemudian fokus kita biar satu gitu di sini kan. Jadi saya Sadam Mesri dan Bu Mary Juniarti. Walaupun kemudian kami satu sekolah, kami ternyata beda kelompok. Nah, Bu Mary ini kelompoknya Pak Yopan, saya kelompoknya Bu Mardaleti. Begitu pun di kelompok kegiatan kelas fasilitasi ya. Jadi memang berbeda. Tapi pada kesempatan hari ini karena kami satu-satu di pendidikan, jadi kami bersatu dengan Bu Mary untuk memandu kita semua agar keselarasan di situ ada, tercapai dan kemudian kita semua tahu dan paham tujuan kesamaan ini. Aku Mary agak geser sedikit, jadi aku ingin dulu. Oke Bapak Ibu, sebelum kemudian kita masuk kepada inti, karena memang ini ada bagiannya dan kami akan membaca puisi. Nah, puisi kali ini Bapak Ibu akan dibacakan oleh sastrawan dan sastrawati harian. Jadi hari ini kami menjadi seorang sastrawan dan sastrawati ingin membaca sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jangan terlalu mendalami Bapak Ibu, karena nanti akan kalau Bapak Ibu terlalu mendalami nanti persamaan kurang. Dengarkan saja. Silakan Bu Mary. Pakai musik, Bu. Ada musiknya? Ada. Son. Ada. Mari sama Kenza. Sepotong-potong. Boleh Bapak Ibu yang mau siaran langsung? Sebelumnya Semangat mohon izin Ibu PT dan Pak PT bahwa kali ini saya kebetulan guru fisika, jadi mencoba untuk belajar membaca puisi. Ya, jadi sastrawan dulu. Semoga menjadi kata Pak Yopan guru fisika yang puitis. Lebih gugup dari baca doa. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Neliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Neliuk itu, aku mendengar lagu
melihat Indonesia, jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, telingaku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Walisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Walisio, aku sedang mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di atas pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, tidak, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa sana dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untung Bapak Ibu tidak terlalu meresapi. Mungkin Pak Ibu saya kasih yang ini. Kalau meresapi tadi kamu lucu, kalau tidak meresapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Lanjut kembali. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan menjelaskan visi misi kita. Jadi ada beberapa pertanyaan formatif Bapak Ibu, karena ini juga membutuhkan konsentrasi dan fokusan Bapak Ibu. Jadi biasanya orang fokus, orang konsentrasi itu biasanya harus apa? Gembira ya, Pak? Oh iya, harus gembira. Harus tergerakkan dulu badan-badannya, baru ya ide-idenya biasanya bermunculan. Oleh karena itu Bapak Ibu, izin dari PP kami ice break sebentar. Jadi ice break ini Bapak Ibu saya namakan dengan ice break sejoli. Makanya saya untuk Bapak Ibu tadi supaya berpasang-pasangan. Ada pasangan belum? Pasangan kegiatan ini maksudnya, pasangan ini. Oke, silakan. Pada sama dekat atau siapa? Semuanya berdiri Bapak Ibu. Ah, semuanya berdiri. Ya. Berdiri. Bapak Ibu, ini nama ICDP-nya ya, nama ICDP-nya dibuat dirumuskan oleh kami Bu Mary. Namanya itu adalah sejoli. Artinya berpasang-pasangan. Kalau berpasang-pasangan Bapak Ibu, saya kira ya selain lebih bersemangat juga tidak tanggung lagi kalau harus ada pasangan, nggak ada pasangan. Iya. Silakan Bapak Ibu, ya berhadapan Bu. Renat. Silakan Bapak, Bu Sri Ramayati dengan adindanya. Ya, Bapak Ibu, walaupun ya. Benar. Pak Aidin, untuk ini sama-sama nanti ada sesi Valentino. Nanti nanti di sesi akhir. Nah Bapak Ibu, jadi saya tawarkan dulu Bapak Ibu. Jadi walaupun namanya ini adalah SDG-nya adalah sejoli, nah kita untuk kemudian memandu prosesi SDG-nya, saya tawarkan Bapak Ibu ada 3. Ya, saya tawarkan ada 3 Bapak Ibu. Kita mau rasanya ataupun kata-katanya, yang pertama adalah Dini dan Diki. Dini dan Diki, nanti pilih saja Dini dan Diki. Kedua adalah mana tadi? Peri dan Pedi. Ya. Iya makanya pilih, jadi sejoli yang mana yang kita pilih? Dini dan Diki, Pedi dan Peri, atau Mama dan Ari. Ya, mana pilih?
Oke, untuk kesempatan ini karena ada gurunda kami Pak Herudin, pilih yang mana Pak? Gigi Digi, Peri Pebi, atau anak-anak? Bapak Ibu, karena saya sudah meminta bantu beliau, kita sepakat saja ya. Jadi Pepi dan Peri. Nah, permainannya bagaimana Pak Salam? Begini, Bapak Ibu silakan meletakkan tangannya itu saling putih juga putih. Oh ya. Ya, saya kalau ini bahasa Pindah ya. jadi kepala tinju Bapak Ibu silakan Lihat ini nggak mau Instagram Kang Deden dulu. silakan terserah sampai di atas dan yang di bawah. Backing. Nah, Bukunya ada juga. Oke Bapak Ibu, sudah Kang Deden Burami. pakai tangan silakan Instagram kan? Ya, seperti ya. Nah Bapak Ibu silakan tentukan siapa yang Peri, siapa yang Peri. Ya. Ya. Terus Bapak Ibu. Sudah? Bapak Ibu, sudah? Sudah ada Peri ya? Ya. Sementara Bapak Ibu, di sana aja dulu. Berpasang-pasangan, Bu Rosa. Bu Ayu, Bu Rina, pasang-pasangnya. Kita namanya permainan sejoli, Peri dan Peri. Ya. Oke? Ya. Nah, sudah Bapak Ibu sudah tentukan. Sekarang permainannya sederhana sekali. Permainan sederhana santai. Bapak Ibu yang sudah mempunyai nama Pedi, dia itu punya hak untuk apa namanya? Alat ya, tangan tadi kalau tadi putus. Nah, ketika saya menyebutkan Pedi, yang Pedi itu putus lagi. Kalau dia berada di atas, kalau dia berada di bawah, putus ke atas. Bisa nggak? Nah, betul. Masih putus dulu. Yang mana tuh berada di atas? Sebagai Pedi. Siapa yang ini kalah dia nih. Nah, sekali lagi. Yang pertama tentukan Pedi dan Peri sudah. Mana Pedi yang ke tangan Pedi? Ya, memang sih. Peri mana Peri? Ya, dijawabkan. Iya, Pedi dan Peri. Oke sudah? Oke. Oke, ini kami dengan Peri. Misalkan di sini Bu Peri. Nah, Peri. Tolong yang berdiri jangan putus. Putusan Pak. Peri, Peri. Misalkan ketika nanti ada golden screen yang menyebutkan kata Peri. Yang Peri belah tangan. Ketika disampaikan ada apa ini? Boleh lari, boleh menghina, boleh menuju balik, boleh. Nah, yang ninju atau yang mutus, ada yang bergerak meninju, itu ada yang akan disebutkan. Yang tidak disebutkan berkesempatan menghindar, tidak tahu nanti tanggal ditanya. Tujuh, kita mencoba dulu ya. Ya. Di suatu taman, banyak sekali yang orang sedang bermain, berwisata, ada yang selfie-selfie. Di antaranya adalah Penny. Penny di taman momen. Bisa Bapak Ibu? Bisa kan? Bisa. Narasi dia. Jadi Penny selain nonton dia juga bawa makanan. Makanannya dibawa oleh temannya yang bernama Pirli. Pirli membawa pisang. Dari mana Pirli kamu mendapatkan pisang? Oh, saya tadi beli di pasar. Dengan Pak? Nah, dengan Pak Fitri. Ya, oh, Fitri. Oh iya, terima kasih Pak. Ini Pak apa?
itu baby. Bisa ya? Itu. Nah. Mungkin jiwa lotusnya itu lebih mau. Oke Bapak Ibu, itu baru percobaan. Sekarang kita mulai ya. Ya, boleh mari dulu-dulu boleh menyimak dari video dulu. Bisa ya? Ya, yang tadi. Ya. Oke. Ya Bapak Ibu, oke. Kita lanjut ya. Ya. Di sebuah sekolahnya Bapak Ibu mulai siap? Siap? Oke. Di sebuah sekolah, salah satu sekolah yang di Kabupaten Semarang ada sebuah SMA. Di sana SMA-nya terkenal dengan SMA yang unggul. Anak-anaknya baik, disiplin, guru-gurunya inovatif, mandiri. Kepala sekolahnya bernama Pak Jamal Nasor. Jamal Nasor Saputra. Biar kita terima. Iya, dia mempunyai seorang guru PJOK bernama Ferdi. Oke, yang tidak bisa mengingat atau yang menjaga dulu, mereka dulu. Nah, mereka dulu. Kalau ada apa dulu? Yang ada dulu. Selama ini tadi isi, itu kan tidak apa ya, tidak asing lagi di dunia kita. Jadi isi itu ada di mana-mana, baik di tingkat kabupaten atau para pimpinan-pimpinan kepala daerah, di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Dan ternyata juga Bapak Ibu, ternyata kita secara pribadi juga kadang punya visi. Punya tidak Bapak Ibu visi? Ya, nanti kira-kira Bapak Ibu kalau bisa disimpulkan sederhana dan kemudian bisa kita sepakati pengertiannya secara umum apa itu visi Bapak Ibu? Nah, Bu Ayu, apa Bu Ayu? Kita tidak sepakat mikirnya terbatas, cukup dengan suara yang jalan saja nanti kita bisa simpulkan bersama. Apa Bu? Visi? Apa? Tujuan, disampaikan kuliner tujuan. Apa lagi Bapak Ibu yang kira-kira kita satu pemahaman ternyata visi ini. Jadi nanti ketika kita ngomong kita sudah penyampaian. Nah, cita-cita kita, keinginan kita, tujuan seperti itu. Harapan. Yang apa? Jadi ada ujung itu. Kalau pakai semua ujung ini yang mencairkan keluarga. Ya, benar Bapak Ibu yang disampaikan tujuan. Jadi visi itu adalah tujuan, harapan kita bersama, keinginan kita tergantung terhadap apa visi itu, di mana visi itu. Kalau kemudian dia dulu, jadi visinya adalah tujuan untuk sekolah itu. Siapa yang jadi sasaran? Orang-orang yang di sekolah, yang menjadi objek kita, itu studi kita. Kira-kira nyambung Bapak Ibu atau paham terhadap itu ya? Sepakat ya menurut. Jadi nah inilah yang akan kita lakukan bersama Bapak Ibu, kita selaraskan. Jadi kalau bahasanya untuk merumuskan mungkin boleh jadi iya juga, tapi yang paling penting menyelaraskan karena kita sudah ada visi selama ini tadi. Nah, visi kita yang kita gaungkan Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Pada saat upacara atau pada saat ada kegiatan-kegiatan besar, senang gerupik, tangan, itu Bapak Ibu visi yang dirumuskan 4 tahun yang lalu gitu, waktu pada di sini. Dan kita sudah tahu terhadap itu. Nah, Bapak Ibu tinggal lagi 4 tahun yang lalu kira-kira masih ada apa tidak ada kondisi begini. Nah, makanya kita perlu pada momen ini kita menyelaraskannya. Nah, untuk menyelaraskannya Bapak Ibu kita tidak hanya sekedar simpel saran saja, tetapi memang ada semacam tahapnya, step-by-stepnya, langkah-langkah yang kemudian biar ketika kemudian kita merumuskan visi ini itu tidak terlalu apa ya menyimpang jauh dan tidak apa ya buyar kemana-mana, lebih fokus. Makanya Bapak Ibu, jadi visi itu adalah tujuan, harapan cita-cita kita dalam sekolah kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk menyelaraskan itu Bapak Ibu, kita ada pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah kita di sini tidak ada salah benar, kita di sini tidak ada yang menggurui tidak, kami yang kemudian hanya memandu. Nah oleh karena itu kita bersama-sama kita tuntaskan pertanyaan dari kalimat numpang ini untuk kemudian kita supaya satu pemikiran, satu kesepakatan
Nah Bapak Ibu silakan kemudian ditulis. Oh ya. Nanti Bapak Ibu lembaga itu adalah untuk dokumentasi kita supaya nanti direkasi besok dalam kegiatan waktu kita. Bapak Ibu kami bekali dengan sticky note. Boleh diambil, boleh dipakai. Seperti kesepakatan kelas. Boleh Sama ya, juga. keyakinan kesepakatan. Nah, kalau dia saya kesepakatan dulu. Iya, Kalau sepakatan. sudah Jadi kesepakatan harus diyakini. naik jadi Keyakinan. Kalau sudah keyakinan kelas, nah nanti itu budaya. Adik yang itu main lagi, kalah. Nanti Bapak Ibu, Kamu segitiga di situ. itu ada lembaga dari kalimat lumpang, Bapak Ibu boleh saja di sana. Ini adalah untuk nanti pada saat kita tembuskan menjadi komunitas kita kepada sekolah, masing-masing setiap sekolah. dari kita semua dalam itu. Nah, yang sticky note ini kan kegiatan kita berbasis kelompok dan kemudian kita nanti sila pendapat, tanya jawab, sebelum saran mereka. Silakan juga Bapak Ibu ditulis di sticky note-nya, nanti ditempel, nanti dipajang dari yang bagian kami memimpinkan murid yang mana itu nanti tidak ada kami kertas kartunya seperti kita pelatihan biasa. Iya, Tanya. tempat dia nempel. Ini 2, 3, 4, 5, 6 ya? Oh 6. Ya, satu lagi. Ini lagi 5. Mungkin bisa mampu. Ya, jawabannya ditunjukkan di sticky note, nanti kita tempel. Nanti Ibu Mary dan saya yang membaca. Sineta 1 sama persiapan untuk aksi data 1.4. Nah, Banyak mereka itu lebih banyak ilmu dari hasil. Iya, dari pasir. Kita tuh cuma prakteknya review kan, istilahnya review apa yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kita silakan waktu kurang lebih 5 menit. Mengalir saja Bapak Ibu. Jadi kita sudah yakin dan salah mengalir. Tiga ini masih. Mereka tidak mampu. Tentunya saya memimpikan murid-murid yang beragama Udah dicepet. memiliki budi pekerti yang baik, semangat belajar tidak kantuk-kantuk, Mary, jangan ditanya langsung baca itu, ambil kesimpulan di situ. Satunya disimpulkan ya. Lempar-lempar ya. Silakan dari Ibu Mary, silakan Mary. Kan dia lah ngasih pendapat di Jadi situ. dari 3 teman kita yang menjawab dan saya bisa menyimpulkan bahwa mimpi-mimpi kita ini sebenarnya sama. Semuanya menginginkan siswa yang beradab, berakhlak mulia, yang memiliki budi pekerti yang baik, aktif, beriman dan berintek, memiliki integritas yang tinggi, amanah, pandai. Jadi siswa menurut saya, jadi impian kita ini sama. Jadi kita memiliki mimpi, memiliki murid, intinya adalah memiliki akhlak yang mulia, berakhlak mulia, murid yang sopan, pintar, dan berperilaku baik. Ya, alhamdulillah semua mimpi kita itu sama. Karena itulah terlihat nanti untuk pertanyaan yang kedua, kita ini bahwa percaya bahwa kalau dilihat di sini, semua kita ini percaya bahwa anak-anak itu sebenarnya anak yang baik, anak yang cerdas, anak sebagai anak penerus bangsa. Kita sepakat itu. Ternyata 30 guru alhamdulillah yang ada di ruangan ini memiliki mimpi yang sama dan percaya bahwa murid itu sebenarnya adalah anak yang baik sebagai calon penerus bangsa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita